Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazuli Hanan dengan NIM 2372 akan menjelaskan PMK terbaru pemeriksaan pajak tentang apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Ada 4 agenda. Yang pertama, ketentuan umum pemeriksaan. 2, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. 3, standar pemeriksaan. 4, jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama, ketentuan umum pemeriksaan. Ketentuan umum pemeriksaan pajak serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Ketentuan umum pemeriksa pajak, pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Ketentuan umum pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, ketentuan umum pemeriksaan ulang. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Yang kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Yang pertama ada kewenangan pemeriksaan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua tujuan pemeriksaan. 1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 2. Tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, ruang lingkup pemeriksaan. Meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu dan atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek pajak PBB. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Jenis-jenis pajak yang menjadi objek pemeriksaan: A. Pajak penghasilan. B. Pajak pertambahan nilai. C. Pajak penjualan atas barang mewah. D. Bea materai. E. Pajak bumi dan bangunan. F. Pajak penjualan. G. Pajak karbon. H. Pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, tipe pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan lengkap untuk menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau SPT secara mendalam. Pemeriksaan terfokus menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Selanjutnya, pemeriksaan spesifik dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan atau menguji kepatuhan. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 2. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Ketiga, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Keempat, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. 5. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya, wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak. Yang terakhir, terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan tujuan lain. A. Pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan. B. Penghapusan NPWP. C. Pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan.
D. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. E. Pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. F. Pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan. G. Penyelesaian keberatan. H. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. I. Pencocokan data dan atau alat keterangan. I. J. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. K. Penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu. I. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak bertambah nilai. M. Penyelesaian penagihan pajak. N. Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan seterusnya. Yang ketiga, standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan ada 3, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan. Yang pertama, standar umum. Pemeriksa pajak harus mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. Pemeriksa pajak harus memiliki integrasi dan independensi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, standar pelaksanaan. Persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, hasil temuan dan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pelaksanaan di kantor DJP atau tempat tinggal dan atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, lokasi objek pajak bumi dan bangunan dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, standar pelaporan. Laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Yang keempat, jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan yang pertama, jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, paling 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Jangka waktu pembahasan akhir 30 hari mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir dan pembuatan laporan pemeriksaan atau LHP. Perhitungan jangka waktu untuk pengujian sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. 2. Pembahasan akhir dan pelaporan sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan atau LHP. Misalnya jangka waktu pemeriksaan. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. 1. Umumnya tidak ada perpanjangan. Maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha dan transfer pricing, transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan atas jangka waktu pengujian. Pemeriksaan spesifik atas data konkret 10 hari jangka waktu pengujian dan 10 hari jangka waktu pembahasan akhir atau pelaporan tidak perpanjangan. Jangka waktu pemeriksaan tujuan lain maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Tidak ada pembahasan akhir, tidak ada perpanjangan. Sekian dari saya, terima kasih.